Setiap ke warung ini tuh pasti nostalgia dan terngiang-ngiang saya diusir dari rumah ini, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Kali ini saya mau sedikit cerita, sharing-sharing pengalaman saya berdagang sembako ya. Tahu nggak sih kalian, dulu tuh saya tuh pernah diusir dari kontrakan, rumah kontrakan yang saya tinggali itu ya. Dan saya tuh berjualan sembako di sana itu selama 6 tahun kurang lebih. Dan setelah berjalan lumayan banyak pelanggan, banyak juga yang beli ya setiap harinya, tapi ternyata yang punya kontrakan itu tidak mengizinkan lagi saya tinggal di situ, dan beberapa kali buat surat perjanjian setiap saya mengontrak di rumah itu ya teman-teman. Nah, setelah beberapa tahun itu saya masih ada sekitar 4 bulan atau 3 bulan kontrak gitu ya, dan ibunya itu bilang bahwa rumahnya itu tidak dikontrakan lagi. Jadi saya tuh kebingungan gitu ya teman-teman, cari tempat kemana, sementara barang-barang sembako tuh udah lumayan banyak menurut saya, dan bingung juga ya mau cari tempat untuk jualan tuh agak susah waktu itu ya teman-teman, karena kita belum banyak kenalan dan kita tuh bingung banget mau dibawa kemana nih barang-barang sembako kita ini. Sayang banget kalau nggak dilanjutkan jualannya. Oke, lanjut ya, sambil buka warung sembako saya cerita-ceritanya. Ini baru buka banget ya warung sembako saya ini teman-teman, masih pagi hari, masih jam 5 lebih sedikit gitulah, tapi kita semangat kok jualannya hari ini pasti bakalan rame pembeli, dan alhamdulillah kita udah dapat penglaris pagi hari ini 15 ribuan gitu ya. Alhamdulillah pelanggan saya yang pertama datang berbelanja. Oke, lanjut ke cerita saya diusir dari kontrakan. Ini adalah kontrakan pertama saya dulu ya, waktu saya memulai usaha warung sembako. Disinilah tempatnya saya berjualan kurang lebih selama 6 tahunan gitu ya, dan setelah 6 tahun itu kita diusir, suruh cari tempat baru katanya, padahal masih ada kontrak beberapa bulan lagi, dan memang diaba-abain gitu mungkin ya, suruh cari tempat baru. Nah, seperti itu teman-teman, resikonya jadi pedagang kalau tempatnya tuh lumayan ramai pasti diminta ya sama yang punya ya teman-teman. Dan waktu itu bilangnya, yang punya itu bilangnya tidak dikontrakan lagi, mau dibikin rumah besar gitu loh, dibuat apa mungkin ya teman-teman, buat perkantoran atau apa gitu. Waktu itu bilangnya nggak mau dibangun deh pokoknya rumahnya ya, dan ternyata setelah beberapa tahun itu tidak laku-laku loh rumahnya, karena dia bilang itu memang nggak dikontrakan lagi, padahal ada tulisannya dikontrakan gitu teman-teman. Siapa yang nggak sakit hati coba ya digituin kan ya, tapi ya udahlah, biarkan saja ya, itu urusan mereka yang punya rumah teman-teman. Dan setelah beberapa tahun itu adalah salah satu yang mau ngontrak juga ternyata, dan dibetulin lah seperti itu ya teman-teman, dan jadilah warung sayur. Tapi nggak tahan lama, nggak betah orangnya di sini katanya teman-teman. Sering ke warung juga orangnya waktu itu, dan sharing juga siapa sih yang mau ngontrak ini, dioper kontrak gitu. Saya nggak mau, kata saya udah betah di sini di warung sekarang gitu teman-teman. Dan ternyata saya sekarang alhamdulillah dapat tempat yang lebih bagus, lebih besar, lebih layak, dan lebih baik juga orangnya, perhatian banget sama pengontrak gitu ya. Tidak melulu uang yang diminta, tapi diperhatikan juga hak kita sebagai pengontrak gitu teman-teman. Nah, yang sekarang jadi warung sayur ini adalah tempat usaha saya pertama kali dulu teman-teman, dan sekarang udah 3 kali ganti orangnya kalau nggak salah, dan selalu dioper kontrak karena nggak betah itu teman-teman. Mungkin alasannya biaya sewanya itu yang terlalu mahal dan selalu ganti harga setiap tahun gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekarang mbak yang di sini yang berjualan sayur itu kelihatannya betah, dan semoga langgeng usahanya, lancar, dan kita sama-sama berjuang juga ya berjualan teman-teman. Sekarang jadi CS saya kalau belanja sayur tuh cerita-cerita gitu ya teman-teman. Seperti itulah ya suka dukanya menjadi pedagang sembako, dan menyewa tempat itu tidak mudah dan tidak seenak yang dibayangkan ternyata teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman sharing saya kali ini, cerita-cerita zaman jadul ya, dan ini menjadi kenangan saya. Nggak apa-apa ya teman-teman, cerita-cerita begitu, semoga menginspirasi ya. Tetap semangat berjualan, semoga laris manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.